Biota Galung dengan NIM 250 222 1899. Nah, kami tim Asarani akan memberikan kalian sebuah video wawancara tentang keamanan data pribadi di era digital. Nah, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada nama saya Widi Celina Biota Galung dengan NIM 250 222 022. Dengan saya, Fiona Mei Olivia dengan NIM 25022 0162. Nah, sekarang kami menuju narasumber kami yang seorang ahli IT. Pak, yang pertama, menurut sudut pandang Bapak nih sebagai ahli IT, seberapa amannya sih data pribadi masyarakat Indonesia di ruang digital saat ini, dan apa sih ancaman terbesarnya gitu, Pak? Oke, kalau ditanya seberapa aman, saya nggak bisa jamin 100% aman. Nah, kenapa? Karena memang perlindungan data di Indonesia itu masih bisa dibilang cukup lemah ya, gitu ya. Iya, Pak. Tidak terlalu sekuat negara-negara yang lain, atau seperti kayak contohnya Amerika, Inggris dan sebagainya gitu. Terlihat dari perundang-undangan kita juga gitu yang masih perlu di-review dan diperbaharui kembali gitu ya, tentang perlindungan data dari setiap masyarakat. Nah, datanya itu juga kan di-store di data-data center seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari beberapa track record belakangan, banyak data-data itu yang bocor kan gitu ya, bocor, dan ya dari situ kita bisa ngambil kesimpulan bahwa tidak 100% aman. Oh, kebetulan tadi Bapak ada mention tentang undang-undang juga nih, Pak. Gimana Bapak ngelihat implementasi undang-undang perlindungan data pribadi terutama ya, Pak ya, di Indonesia ini dari seorang sebagai teknisi IT nih, Pak. Apa menurut Bapak itu udah cukup untuk melindungi hak-hak cipta kita sebagai masyarakat gitu, Pak? Oke. Kalau untuk data pribadi seperti itu masih belum ya, karena kayak peraturan-peraturan misalnya ada sistematis yang terperinci gitu, misalnya hal yang seperti apa yang bisa dikatakan sebagai pencurian data. Nah, itu masih belum tergambarkan dengan jelas gitu. Jadi masyarakat pun misalnya kalau tahu dia bahwa ada datanya bocor, kemungkinan masyarakat itu nggak teredukasi untuk cara ngelapornya kayak mana, misalnya tahu bahwa ini pelanggarannya seperti apa, seperti itu. Apakah bisa dilaporkan ke polisi kah, atau justru dilaporkannya ke pihak yang lain. Nah, hal-hal seperti itu masih belum didapati sama masyarakat kita. Nah, dari situ tercermin bahwa perundang-undangan kita itu masih belum bisa dipahami kayak gitu ya, dan juga belum bisa maksimal melindungi data-data kita. Terus Pak, ini kan ada pernah juga nih Pak kejadian di mana sempat viral juga waktu itu, di mana kejadian ada kebocoran data masyarakat Indonesia nih Pak. Nah, di dalam dunia teknologi sendiri, kenapa sih Pak hak atas privasi data warga negara jadi hal yang krusial dan nggak boleh dikorbankan atas nama inovasi atau digitalisasi, terutama untuk negara gitu? Oke, kembali lagi bahwa data pribadi itu ya hak individu dan bisa masuk juga ke dalam hak asasi gitu ya, bahwa kita merasa terlindungi jika privasi kita itu tidak diganggu sama orang seperti itu. Dan ya di data pribadi kita itu kan menyangkut sama alamat rumah, misalnya nomor telepon, misalnya ada lagi sampai ke golongan darah dan sebagainya. Mungkin ada juga yang bisa relate ke riwayat kesehatan kayak gitu. Nah, itu kan kalau misalnya diketahui sama orang, nah itu bisa menjadi ancaman keselamatan sama orang tersebut gitu. Oh gitu Pak. Terus gimana nih sih Pak kolaborasi yang ideal nih antara pemerintah sama ahli IT untuk ngebangun infrastruktur cyber yang kuat, untuk apalagi untuk melindungi data di Indonesia ini Pak? Oke, kalau dilihat ahli-ahli IT di Indonesia masih belum kelihatan ya yang begitu sanggup untuk menahan serangan-serangan cyber gitu ya. Itu terbukti dari website-website yang vital di negara kita itu masih bisa dibobol kayak gitu. Nah, jadi mungkin negara itu juga butuh ya melakukan pelatihan ataupun mungkin mengirim orang-orang khusus yang orang-orang yang bertalenta khusus kayak gitu yang
bisa dikasih pembelajaran ataupun mungkin dikuliahkan ataupun diberikan pengalaman gitu untuk belajar di negara-negara luar. Saya kira itu bisa membantu sih ya, karena memang nggak semua orang juga bisa ahli di IT. Jadi orang-orang tertentu yang memang sudah dipercaya ataupun yang dilihat berkompeten gitu, nah itu dikasih pelatihan yang dalam kayak gitu. Oke Pak, ini sebagai penutup nih Pak, edukasi literasi digital yang itu sering banget kita sebut sebagai kunci untuk kita semua ya kan Pak, kayak Bapak sebut tadi pelatihan gitu Pak. Nah menurut Bapak materi penting apa sih tentang privasi data yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan gitu Pak? Mungkin kayak ini nih sekarang PKN gitu Pak, apa sih agar generasi muda itu bisa mungkin lebih melek gitu tentang digital Pak? Oke, kalau dibilang masuk ke mata kuliah atau masuk ke kurikulum, bisa jadi dimasukkan ke dalam literasi digital seperti itu ya. Beberapa prodi kayak contohnya di bisnis digital sendiri itu udah ada mata kuliah tersebut. Tapi tentunya nggak di semua program studi harus punya seperti itu. Nah jadi saran saya jika memang nggak bisa diterapkan masuk ke dalam kurikulum, nah berarti kita harus jaga diri kita sendiri gitu. Nah jadi perlu misalnya kayak PKM ya, pengabdian kepada masyarakat atau sering-sering melakukan sosialisasi ataupun mungkin kayak bikin-bikin konten-konten yang mengingatkan masyarakat kita untuk menjaga keamanan datanya sendiri. Nah, salah satu konten ataupun salah satu hal yang perlu disuarakan di situ adalah contohnya misalnya cara menjaga password kita gitu ya. Ada kan kadang itu kalau misalnya kita dipakai kartu kredit mungkin, nah itu ada di pemberitahuan selalu untuk memperbaharui mengganti passwordnya ataupun pinnya itu 2 bulan sekali seperti itu. Nah dengan cara seperti itu kan nggak gampang dibobol orang gitu ya. Terus kayak menerapkan sistem dual verifikasi, kayak misalnya selain verifikasi dari PIN, verifikasi kembali lagi misalnya dari kode OTP gitu kan. Nah seperti itu. Jadi penerapan seperti itu di masyarakat Indonesia masih belum terbiasa. Jadi butuh lebih banyak lagi gitu ya metode-metode yang bisa langsung kena ke masyarakat. Oke baik Pak, sekian dari kelompok saya Pak. Terima kasih banyak Bapak udah menjawab pertanyaan kami. Dari hasil analisis kami ini menemukan beberapa poin penting nih guys. Yang pertama, kebocoran data itu masih banyak banget karena infrastruktur digital yang belum 100% baik. Nah, lalu yang kedua ada, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang baik, namun penerapannya secara teknis belum maksimal. Lalu yang ketiga, hak atas privasi data merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Aspek keamanan privasi ini mutlak diprioritaskan di atas kepentingan inovasi digital atau sekedar digitalisasi administratif. Kolaborasi antara pemerintah dan praktisi IT perlu difokuskan kepada pelatihan khusus untuk membenahi pertahanan situs negara dari ancaman krisis cyber. Yang kelima, ada edukasi literasi digital, yaitu harus dimasukkan secara strategis ke dalam kurikulum pendidikan nasional seperti pelajaran PKN dengan menekankan pada langkah preventif teknis seperti pembaruan kata sandi berkala dan penerapan autentikasi 2 faktor atau yang dinamakan dual verification. Ya. Jangan lupa pendidikannya. Yeah.